Halo permisa, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya yang akan membacakan kisah dari novel Sidney Sheldon, Kilau Bintang Menerangi Bumi, bagian pertama dengan episode 5B. Ya, maaf ya pemirsa, ini aku bacainnya itu pagi-pagi, mesin cuciku masih bunyi, jadi mohon dimaklumin aja ya pemirsa. Oke, lanjut. Anda tidak punya dewan direksi, tukas Lara. Senyum McAllister berubah menjadi seringai. Benar. Lara memajukan badannya dan McAllister bisa melihat belahan payudaranya menyentuh pinggiran meja tulisnya. Wah, Lara udah gede ya pemirsa. Kalau Anda bersedia menyetujuinya, Mr. McAllister, Anda tidak akan menyesal. Saya yakin itu. McAllister tak sanggup mengalihkan pandangannya dari payudara Lara. Kau sama sekali tidak mirip ayahmu ya? Tidak, Sir, sama sekali tidak, pikir Lara berapi-api. Seandainya dalam hal ini, kata McAllister. Hati-hati. Aku berminat. Siapa penyewa gedung yang kau sebutkan tadi? Namanya Charles Kohn. Ia adalah eksekutif dari Continental Supplies. Toko serba ada nasional itu. Ya, McAllister dengan serta-merta tertarik minatnya. Lara melanjutkan lagi. Mereka bermaksud mengoperasikan toko besar di sini untuk memenuhi kebutuhan peralatan para penambang dan pengusaha kayu. Bagi McAllister ini proyek yang sudah pasti akan langsung sukses. Di mana kau berjumpa dengan orang itu? Tanyanya seakan biasa aja. Ia tinggal di rumah kos. Begitu, coba kupikirkan dulu Lara. Kita akan membicarakannya lagi besok. Lara hampir-hampir gemetar karena sangat senang dan tegang. Terima kasih Mr. McAllister, Anda tidak akan menyesal. Ia tersenyum. Tidak, kukira aku tak akan menyesal. Sore itu, Sean McAllister mengunjungi rumah kos untuk menjumpai Charles Kohn. Saya mampir ke sini untuk mengucapkan selamat datang di Glasby, kata McAllister. Saya Sean McAllister. Saya pemilik bank di kota ini. Saya mendengar Anda berada di kota ini. Tapi sebenarnya Anda jangan tinggal di rumah kos saya ini. Anda seharusnya tinggal di hotel saya aja. Jauh lebih nyaman. Hotel itu penuh, Mr. Kohn menjelaskan. Itu karena kami tidak tahu Anda siapa. Mr. Kohn berkata dengan ramah. Siapa saya? Si McAllister tersenyum. Kita tak perlu saling berpura-pura, Mr. Kohn. Berita menyebar cepat. Saya tahu bahwa Anda berminat untuk mengontrak sebuah gedung yang akan dibangun di atas tanah milik saya. Tanah milik yang mana itu ya? Kafling yang di Main Street dan Commercial Street itu lokasinya sangat bagus kan. Saya kira tidak akan ada masalah bagi kita untuk bertransaksi. Saya sudah membuat transaksi dengan orang lain. Sean McAllister tertawa. Lara, iya seorang gadis yang manis ya. Bagaimana kalau Anda ikut ke bank bersama saya dan kita membuat kontraknya? Saya kira Anda tidak paham, Mr. McAllister. Saya bilang tadi bahwa saya sudah melakukan transaksi. Saya kira Andalah yang tidak paham, Mr. Kohn. Lara bukan pemilik tanah itu, saya pemiliknya. Ia sedang berusaha membelinya dari Anda kan? Ya, tapi saya tidak harus menjual kepadanya. Dan saya juga tidak harus menggunakan tanah itu. Saya sudah mensurvei 3 kafling lain yang sama bagusnya. Terima kasih Anda mau mampir. Sean McAllister menatapnya lama seakan gak percaya. Maksud Anda serius? Sangat serius. Saya tidak pernah melakukan transaksi yang tidak halal. Dan saya tidak pernah melanggar janji saya. Tapi Lara tidak apa-apa.
tidak tahu apa-apa tentang bangunan. Ia bermaksud untuk mencari pihak-pihak yang tahu. Tentu saja kami masih harus membuat final approval-nya. Bankir itu terpekur. Apakah yang saya dengar benar bahwa Continental Supplies bersedia menandatangani kontrak 10 tahun? Itu benar. Begitu. Well, kalau begitu situasinya biarlah saya memikirkannya dulu. Ketika Lara tiba di rumah kos Charles Cohn menceritakan kepadanya tentang percakapan dengan bankir itu. Lara sangat gelisah. Maksud Anda, Mr. McAllister melakukan transaksi sendiri tanpa sepengetahuan saya, dan jangan khawatir, Cohn meyakinkan dia. Ia akan tetap bertransaksi denganmu. Sungguh, Anda beranggapan begitu? Ia seorang bankir, dia pasti mau karena bisnis ini akan menghasilkan laba. Bagaimana dengan Anda? Mengapa Anda lakukan ini buat saya? Tanya Lara. Ia juga telah mengajukan pertanyaan yang sama kepada dirinya sendiri. Karena kau masih begitu muda, pikirnya. Karena kau tidak pantas terus tinggal di kota ini. Karena aku ingin sekali punya anak perempuan seperti kau. Oh, jadi Mr. Cohn ini ya permisa jatuh simpati kepada Lara Cameron ini gitu. Kayak dirasain Mr. Cohn ini Lara tuh gigih, dan dia kan pernah, Mr. Cohn ini kan muslim ya. Jadi pernah di servis sama Lara itu makanannya makanan domba, daging domba yang halal. Jadi dia tuh simpati banget lah gitu. Oke, lanjut ya pemirsa. Tapi itu semuanya tidak diucapkannya. Jadi dalam hati aja pemirsa. Buat aku tidak ada ruginya, Lara. Aku menemukan lokasi-lokasi lain yang juga bisa diterima. Kalau kau berhasil memperoleh tanah itu, aku ingin memberikan ini kepadamu. Buat perusahaanku tak jadi masalah siapa yang kutunjuk. Kalau kau bisa memperoleh pinjaman itu dan aku menyetujui perusahaan konstruksi yang kau tunjuk, akan kita laksanakan. Hati Lara dipenuhi gelora sukacita. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Saya akan pergi menjumpai Mr. McAllister, dan kalau aku jadi kau tidak akan kutemui dia. Kon menasihatinya, biar dia yang datang kepadamu. Lara nampak cemas, tapi kalau dia tidak, Kon tersenyum, dia pasti datang. Ia memberikan kepada Lara sebuah kontrak sewa yang tercetak rapi. Ini kontrak sewa 10 tahun yang kita bicarakan itu. Tapi kau mengerti bahwa itu baru bisa diberikan kalau semua persyaratan mengenai gedung itu sudah dapat dipenuhi. Ia lalu memberikan seberkas gambar konstruksi kepada Lara. Ini spesifikasi gedung kami. Lara melewatkan malam itu mempelajari gambar-gambar dan keterangan-keterangannya. Keesokan paginya McAllister menelpon Lara. Bisa kau datang ke sini, Lara? Bener ya pemirsa, jadi McAllister yang hubungin Lara. Jantung Lara berdebar keras. Saya akan berada di sana 15 menit lagi. McAllister sudah menunggu dia. Aku berpikir tentang percakapan kita kemarin, kata McAllister. Aku perlu perjanjian tertulis untuk kontrak sewa 10 tahun dari Mr. Cohn. Sudah ada pada saya, kata Lara. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan kontrak itu. Si McAllister memeriksanya dengan teliti. Nampaknya semuanya sudah benar. Kalau begitu transaksi disetujui, tanya Lara. Ia menafas nafasnya. McAllister menggelengkan kepala. Belum. Tapi saya pikir. Jari-jari McAllister dengan nervous mengetuk meja tulisnya. Terus terang saja, aku sebenarnya tidak ingin buru-buru menjual tanah itu, Lara. Semakin lama aku menahannya, semakin tinggi nilainya. Lara menatapnya dengan pandangan kosong. Tapi Anda, permohonanmu ini sangat tidak umum. Kamu sama sekali tidak punya pengalaman. Aku memerlukan alasan yang sangat khusus untuk bisa memberikan kredit ini kepadamu. Saya tidak mengerti alasan yang bagaimana. Katakan saja sedikit bonus. Katakan padaku, Lara, kau pernah punya pacar? Pertanyaan itu benar-benar membuat Lara terperangah. Saya?
Tidak. Lara bisa merasakan transaksi itu bakal lepas dari tangannya. Apa hubungannya itu dengan McAllister memajukan badannya ke depan? Aku ingin berterus terang, Lara. Aku menganggapmu sangat menarik. Aku ingin kau tidur denganku. Quid pro quo itu artinya. Saya tahu apa artinya itu. Wajah Lara langsung pucat. Coba pikirkan ini. Ini adalah peluangmu untuk mengubah jalan hidupmu, bukan untuk memiliki sesuatu, untuk menjadi orang, untuk membuktikan bahwa kau tidak seperti ayahmu. Wah, kacau juga ya pemirsa ya, si McAllisternya. Benar, benak Lara berputar dengan keras. Kau barangkali tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi, Lara. Barangkali kau perlu sedikit waktu untuk mempertimbangkannya. Dan tidak, suaranya terdengar mengambang di telinganya sendiri. Saya tidak bisa menjawab sekarang juga. Lara menekan kedua lengannya keras-keras ke tubuhnya untuk menghentikan gemetar di tubuhnya. Sampai gemetar Lara. Seluruh masa depannya, seluruh kehidupannya tergantung pada kata-kata yang akan diucapkannya ini. Saya akan tidur dengan Anda. Aduh pemirsa, Lara Cameron menyetujuinya. Sambil menyeringai, McAllister bangkit dan berjalan menghampirinya. Lengan-lengan yang gemuk itu terentang lebar-lebar. Bukan sekarang, kata Lara. Setelah saya melihat kontraknya nanti. Ya iyalah. Ntar McAllister ini lagi. Akal bulus. Lanjut ya pemirsa. Hari berikutnya si McAllister memberikan kontrak untuk kredit bank itu kepada Lara. Ini kontrak yang sederhana, my dear. Pinjamanmu $200,000 selama 10 tahun dengan bunga 8%. Wih, gede amat ya pemirsa, 8%. Ia membeli Lara sebuah pena. Kau bisa menandatanganinya di sini di halaman terakhir. Kalau tidak keberatan, saya ingin membacanya dulu, kata Lara. Ia melihat ke arlojinya, tapi sekarang saya tidak punya waktu. Bolehkah saya bawa pulang dulu? Akan saya kembalikan besok pagi. Itu kayak ngelihat arloji itu kayak merupakan kayak trik aja gitu pemirsa, bahwa jadi kita menghipnotis lawan bicara kita, mengiyakan, meyakinkan bahwa diri kita sibuk gitu. Sebenarnya sih Lara nggak sibuk-sibuk amat ya pemirsa. Oke, lanjut. Si McAllister mengangkat pundak. Baik, ia berbicara lebih pelan. Tentang kencan kita, Sabtu depan ini aku harus pergi ke Halifax. Kupikir kita bisa pergi ke sana bersama-sama. Lara melihat ia tersenyum sambil melirik dan merasa perutnya mual karena jijik. Baik, ia berbisik. Bagus, kau tanda tangani kontrak itu dan bawa kembali ke sini dan transaksi kita beres. Lalu ia terpekur sesaat. Kau perlu perusahaan konstruksi yang baik. Apa kau mengenal Nova Scotia Construction Company? Wajah Lara berbinar. Iya, saya kenal dengan supervisornya, Buzz Steele. Ia telah membangun sejumlah gedung yang terbesar di Glace Bay. Bagus, kerjanya bagus. Aku bisa merekomendasikan dia. Saya akan berbicara dengan Buzz besok pagi. Padahal itu si Bastille itu Nova Scotia Construction Company itu punya si itu pemirsa, punya si McAllister. Makanya akal bulus kan si McAllister. Petang harinya Lara menunjukkan kontrak itu kepada Charles Cohn. Ia tidak berani menceritakan transaksi pribadinya dengan McAllister. Iyalah, Mr. Cohn akan kecewa lah. Ia sangat malu. Cohn membaca kontrak itu dengan cermat dan setelah selesai ia mengembalikannya kepada Lara. Menurut aku kau jangan menandatanganinya. Lara nampak keheranan. Kenapa, Mr. Cohn? Ada pasal yang menetapkan bahwa bangunan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember. Kalau tidak, hak atasnya akan beralih ke bank. Dengan kata lain, gedung itu akan menjadi milik McAllister dan perusahaanku akan menyewa kepada dia. Kau akan kehilangan proyek ini dan bahkan harus mengembalikan pinjaman itu dengan bunganya. Minta dia untuk mengubahnya itu.
Ih bener-bener ya. Iyalah banknya kan punya McAllister, konstruksinya punya McAllister. Ya Lara cuma numpang nama doang gitu kayaknya pemisah. Ini bener-bener yang berperan kebaikan hatinya Mr. Kwon. Kata-kata McAllister mengiang-iang di telinga Lara. Aku sebenarnya tidak ingin buru-buru menjual tanah itu. Semakin lama aku menahan semakin tinggi nilainya. Lara menggelengkan kepala. Dia tidak akan mau. Berarti kau menempuh resiko besar, Lara. Kau bisa saja tidak memperoleh apa-apa dan menanggung utang $200.000 dengan bunga. Tapi kalau saya bisa menyelesaikan gedung itu pada waktunya, kalaunya itu sangat beresiko tinggi, Lara. Pembangunan sebuah gedung tergantung kepada banyaknya sekali pihak lain. Kau akan heran kalau tahu nanti berapa banyaknya kendala yang mungkin terjadi. Ada sebuah perusahaan konstruksi di Sydney yang sangat bagus. Sudah banyak gedung yang dibangunnya di sini. Saya kenal dengan supervisornya. Kalau ia menjamin ia bisa menyelesaikan gedung itu pada waktunya, saya ingin terus. Semangat menggebu-gebu terkandung dalam suara Lara. Itu akhirnya menghapus keraguan diri Mr. Kwon. Baiklah, kata Kwon akhirnya, bicaralah kepadanya. Padahal nggak tahu ya si Bastille ini adalah karyawan dari Mr. Kwon-nya juga. Bukan Mr. Kwon, McAllister. Lara menjumpai Bastille yang sedang berjalan di atas balok penyangga utama dari gedung bertingkat 5 yang sedang dibangunnya di Sydney. Steele seorang laki-laki beruban berkulit coklat karena terbakar matahari. Berumur 40-an. Ia menyalami Lara dengan hangat. Ini kejutan yang menyenangkan, katanya. Bagaimana mereka bisa mengizinkan gadis secantik Anda keluar dari Glasby? Saya pergi diam-diam, kata Lara. Saya punya proyek untuk Anda. Ia tersenyum. Oh ya, apa yang akan kita bangun? Sebuah rumah boneka? Bukan. Lara mengeluarkan gambar konstruksi yang diberikan Charles Kwon. Seperti ini gedungnya. Bastille mengkajinya sebentar. Ia mengangkat wajahnya dengan heran. Ini proyek yang cukup besar. Di sini Anda bertindak sebagai apa? Saya mengatur transaksinya, kata Lara dengan bangga. Saya yang akan memiliki gedung ini. Steele bersiul pelan. Well, semoga sukses, honey. Ada 2 hal penting. Oh, gedung ini harus selesai tanggal 31 Desember. Kalau tidak, akan menjadi milik bank. Dan biaya keseluruhannya tidak boleh lebih dari $170.000. Apa bisa? Steele mengamati gambar itu lagi. Lara menyaksikan dia menghitung dengan cermat. Akhirnya ia berkata, bisa dilaksanakan. Lara hampir saja berteriak kegirangan. Ya ampun. Ngitungnya sebentar banget ya pemirsa. Kalau zaman sekarang mah nggak bisa lah. Ya karena itu zaman dulu ya pemirsa. Bisa kayak gitu. Kalau begitu saya berikan proyek ini kepada Anda. Mereka berjabat tangan. Anda bos tercantik yang pernah saya punyai, kata Bastille. Terima kasih. Kapan secepatnya Anda bisa mulai? Begini saja, saya akan ke Glasby besok untuk melihat tanah itu. Saya akan bangun untuk Anda sebuah gedung yang akan membuat Anda bangga nanti. Ketika meninggalkan tempat itu, Lara merasa seakan ia mempunyai sayap. Lara seperti terbang ya pemirsa, saking senangnya. Lara kembali ke Glasby dan menceritakan semuanya kepada Charles Kwon. Kau yakin perusahaan ini dapat dipercaya? Lara? Saya yakin sekali. Raya meyakinkan dia. Mereka telah membangun gedung-gedung di sini dan di Sydney dan di Halifax. Dan antusiasme Lara membuat Kwon ikut. Rasanya antusias juga. Kwon tersenyum. Well, kalau begitu nampaknya beres proyek kita ini. Beres ya? Wajah Lara berbinar-binar, lalu ia teringat akan kencannya dengan McAllister dan senyum di wajahnya memudar. Sabtu depan aku harus pergi ke Halifax. Kupikir kita bisa ke sana bersama. Itu kata-katanya si McAllister. Sabtu hanya tinggal 2 hari lagi. Lara menandatangani kontrak itu keesokan
Paginya, ketika McAllister menyaksikan Lara meninggalkan kantornya, ia merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Ia tidak pernah bermaksud membiarkan Lara memiliki gedung itu dan ia hampir saja tertawa keras melihat keluguan Lara. Ia memang akan meminjamkan uang itu, tapi itu sebenarnya sama dengan meminjamkan kepada dirinya sendiri. Ia membayangkan bercinta dengan tubuh perawan yang molek itu dan gairahnya bergejolak tak tertahankan. Ya ampun, kasihan amat ya pemirsa. Lara hanya pernah 2 kali mengunjungi Halifax. Dibandingkan Gladesby, Halifax jauh lebih ramai, penuh dengan pejalan kaki dan mobil dan toko-toko yang penuh dengan berbagai barang dagangan. Sean McAllister membawa Lara ke sebuah motel di pinggir kota. Ia membawa mobilnya ke tempat parkir dan menepuk lutut Lara. "Kau tunggu aku di sini dulu sementara aku booking, honey." Lara sekonyong-konyong merasa nafasnya sesak, jantungnya berdebar begitu kerasnya, seakan hampir terloncat keluar dari badannya, dari dadanya. "Aku sedang mengalami serangan jantung," pikir Lara. Aduh, sampai begitu ya pemirsa. "Lara," McAllister memandangnya dengan aneh. "Kau tidak apa-apa?" "Tidak, aku sedang sekarat. Mereka akan membawaku ke rumah sakit dan aku akan mati di sana sebagai perawan. Saya tidak..." Itu kata-kata dalam hatinya aja pemirsa. Tapi dia ngomongnya, "Saya tidak apa-apa," kata Lara. Ia pelan-pelan keluar dari mobil dan mengikuti McAllister ke sebuah kamar yang suram, di mana terdapat 1 ranjang, 2 kursi, meja rias yang sudah reot, dan kamar mandi kecil. Ampun ya pemirsa. Lara bagaikan dicekam oleh sebuah mimpi buruk. "Jadi kau baru pertama kali ya," kata McAllister. "Ya iyalah." Lara teringat akan teman-teman prianya di sekolah yang suka mencolek-colek dan menciumi dadanya dan serta meraba-raba sampai ke celah di antara paha. Nah, Lara badung juga ya pemirsa. Tapi dia bilang, dia jawab pertanyaan Mr. McAllister itu, "Iya, saya baru pertama kali." "Well, kau tidak perlu nervous. Seks adalah hal yang paling alami di dunia ini." Lara memperhatikan ketika McAllister mulai menanggalkan pakaiannya. Tubuhnya gembrot dan pendek. "Tanggalkan pakaianmu," McAllister memerintahkan. Perlahan Lara membuka blusnya dan rok bawahnya dan sepatunya. Ia hanya mengenakan bra dan celana dalam saja. McAllister mengamati tubuhnya dan berjalan menghampirinya. "Kau cantik, kau tahu itu baby?" Lara bisa merasakan tonjolan keras di tubuh bandot itu menempel di tubuhnya. McAllister menciumi bibirnya dan ia merasa jijik. "Buka semua pakaianmu," kata McAllister tak sabar. Ia berjalan menuju ranjang dan menanggalkan celana dalamnya. Lara melihat sesuatu yang keras dan merah. Dalam hati Lara berkata, "Itu tak akan bisa muat di tempatku. Pikir Allah, aku akan mati karenanya." McAllister bilang, "Cepat." Perlahan Lara menanggalkan branya dan melangkah keluar dari celana dalamnya. "Ya Tuhan," kata McAllister, "kau sungguh fantastis. Kemari, kemari." Lara berjalan menghampiri ranjang dan duduk di situ. McAllister meremas payudaranya dengan keras dan Lara menjerit keras karena kesakitan. "Enak rasanya kan? Sudah waktunya kau merasakan seorang pria." McAllister mendorong Lara terlentang dan merentangkan kedua pahanya. Lara sekonyong-konyong merasa panik. "Saya tidak mengenakan apa-apa," katanya. "Maksud saya bisa hamil nanti." "Jangan khawatir." McAllister meyakinkan dia. "Aku tidak akan melakukan itu." Sesaat kemudian Lara dapat merasakan McAllister mendesakkan sesuatu ke tubuhnya yang membuatnya merasa sakit. "Tunggu," kata Lara. Ia berteriak. McAllister sudah tidak tahan lagi. Ia dengan penuh mendorong dirinya ke Lara dan rasa sakitnya tak terperikan. Kini ia menumbuk-numbuk
Tubuh Lara semakin keras dan semakin keras, dan Lara menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan jeritannya. Dalam hati Lara, semenit lagi ini akan selesai, pikirnya. Dan aku akan memiliki sebuah gedung, dan aku akan membangun gedung yang kedua, dan gedung yang lain. Kasihan ya pemirsa. Oke, lanjut. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Gerakan tubuhmu, Mike Elisa berseru. Jangan cuma diam aja, goyang dong. Lara mencoba menggerakkannya, tapi tidak mungkin, terlalu sakit rasanya. Ya kan Lara masih perawan ya, ya pemirsa. Oke, lanjut. Lara mencoba menggerakkannya, tapi tidak mungkin, terlalu sakit rasanya. Tiba-tiba McAllister nampak tertahan napasnya, dan Lara merasakan tubuh laki-laki itu bergetar. McAllister mengembuskan nafas, tanda kepuasan, dan terkulai-lunglai menimpa tubuh Lara. Lara kembali panik. Anda bilang tadi tidak akan. McAllister mengangkat tubuhnya dan menopangkan sikunya serta berkata dengan serius. Darling, aku tidak tahan, kau begitu cantik. Tapi jangan khawatir, kalau kau hamil, aku tahu dokter yang bisa menanganinya. Ampun gitu orang ya, pemirsa. Lara memalingkan wajahnya supaya bengkir itu tidak bisa melihat rasa muak di wajahnya. Ia lalu berjalan terhuyung-huyung ke kamar mandi, nyeri dan berdarah. Ia berdiri di bawah dus, membiarkan air panas membersihkan tubuhnya, dan ia berpikir. Dalam hatinya, ia ngomong, sudah lewat, telah kulakukan, tanah itu milikku, aku akan menjadi kaya. Kini yang harus dilakukan cuma berpakaian kembali dan pulang ke Gillespie dan mulai membangun gedungnya. Ia berjalan keluar dari kamar mandi dan Sean McAllister berkata, itu tadi sangat menyenangkan, kita harus melakukannya lagi. Aduh, ampun ya pemirsa. Oke pemirsa, sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut ke bab ke-6. Oke, jangan lupa ya pemirsa subscribe supaya aku semangat untuk membacakan novel ini. Oke pemirsa, bye bye, makasih.